Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Pengendalian Manajemen akan membahas tentang Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Dea Rizky, saya sendiri, dan ada Arlia Putri Safitri, kemudian ada Farika Nur Laila, dan yang terakhir ada Intan Wahyuningsih. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawaban terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan satu atau lebih tujuan yang disebut objektif atau tujuan jangka pendek. Banyak organisasi mengendalikan perilaku dari karyawan-karyawannya, khususnya manajernya melalui sistem pengendalian hasil finansial. Pada sistem ini, hasil didefinisikan dalam istilah moneter seperti pendapatan, biaya, keuntungan, dan tingkat pengembalian. Yang kedua yaitu mengenai keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Ada 3 keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Yang pertama yaitu tujuan keuangan merupakan tujuan terpenting dalam organisasi yang berorientasi laba. Keuntungan dan arus kas memberikan return untuk investor, dan di antara pengukuran utama yang berasal dari luar digunakan untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan. Jadi, sangat wajar apabila manajer di sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba memonitor keberhasilannya dalam istilah keuangan dan menggunakan pengukuran keuangan untuk mengarahkan tindakan karyawannya pada tujuan akhir yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pengukuran keuangan memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh inisiatif operasi pada berbagai tingkat yang memungkinkan berbagai pasar, produk atau jasa atau aktivitas dalam satu atau beberapa pengukuran. Ketiga, banyak pengukuran keuangan sudah relatif tepat dan objektif. Mereka umumnya memberikan keunggulan pengukuran yang signifikan lebih dari informasi yang subjektif atau kualitatif, dan masih banyak lagi alternatif lain yang bersifat kualitatif, dan masih banyak lagi alternatif lain yang bersifat kuantitatif seperti pengukuran kualitas atau kepuasan konsumen. Selanjutnya, tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Pusat pertanggungjawaban keuangan adalah elemen utama dari sistem pengendalian hasil keuangan. Istilah pusat pertanggungjawaban manajemen menunjukkan bagian dari pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk rangkaian khusus dari output dan input bagi karyawan, biasanya untuk manajer yang bertanggung jawab pada seluruh organisasi atau pusat pertanggungjawaban. Ada 4 tipe dasar dari pertanggungjawaban keuangan, yaitu yang pertama, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang pertanggungjawaban terhadap pendapatan, biaya, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang tanggung jawab atas laba maupun biaya. Manajer pusat laba tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi. Yang ketiga, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang tanggung jawab atas menghasilkan pendapatan yang merupakan ukuran output keuangan. Jika pengeluaran sesuai dengan penghasilan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pada hakikatnya, pusat pendapatan merupakan unit-unit pemasaran atau penjualan yang memiliki otoritas atas penjualan saja, yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok barang-barang yang mereka pasarkan. Yang terakhir, pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Biaya adalah pengukuran keuangan dari input atau sumber daya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban.
Biaya dan pengeluaran diukur dalam bentuk uang, namun output tidak diukur dalam cara yang sama. Pembagian pusat biaya yaitu yang pertama, pusat standar biaya. Elemen biaya yang benar-benar terjadi dan dapat diukur secara pasti atau tepat karena mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Misalnya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar habis pakai, dan bahan-bahan pembantu lainnya. Yang terakhir, pusat biaya kebijakan adalah biaya yang sebagian besar terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Ada beberapa pembagian pusat biaya kebijakan, yaitu yang pertama pusat biaya administrasi dan umum, yang kedua pusat biaya penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir pusat biaya pemasaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Untuk tipe pertanggungjawaban keuangan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Pusat pertanggungjawaban keuangan ini dapat dikonsentrasikan dalam susunan yang mencerminkan luasnya pertanggungjawaban keuangan atau sejumlah bagian laporan keuangan yang dipegang secara khusus oleh masing-masing manajer dalam pertanggungjawabannya. Untuk yang pertama yaitu para manajer pusat pendapatan dan biaya diharapkan dapat bertanggung jawab untuk satu atau beberapa macam item laporan laba rugi. Yang kedua, para manajer pusat laba diharapkan dapat bertanggung jawab untuk beberapa macam item pendapatan dan beban. Yang ketiga atau yang terakhir, para manajer pusat investasi diharapkan dapat bertanggung jawab untuk sebuah ukuran laba yang dihubungkan secara langsung pada kinerja dalam area yang direfleksikan dalam neraca. Satu hal yang perlu diingat yaitu bahwa hubungan antara jenis pusat pertanggungjawaban keuangan tidak selalu mudah dilihat. Jadi, label-label pusat pertanggungjawaban keuangan mungkin secara khusus tidak informatif. Dalam praktek sesungguhnya, pusat pertanggungjawaban keuangan dapat disusun pada sebuah ukuran laba yang dihubungkan secara langsung pada kinerja dalam area yang direfleksikan dalam neraca. Satu hal yang perlu diingat yaitu bahwa hubungan antara jenis pusat pertanggungjawaban keuangan tidak selalu mudah dilihat. Jadi, label-label pusat pertanggungjawaban keuangan mungkin secara khusus tidak informatif. Dalam praktek sesungguhnya, pusat pertanggungjawaban keuangan dapat disusun pada sebuah kolom yang hampir tanpa rangkaian kesatuan dari pusat biaya atau pendapatan ke pusat investasi. Pada tingkat yang luas, struktur pusat pertanggungjawaban keuangan perusahaan bertepatan dengan area kewenangan manajer. Area kewenangan manajer ditentukan oleh struktur organisasi dan kebijakan organisasi yang mendefinisikan hak dan kewajiban manajer untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. Keputusan mengenai struktur organisasi tidak perlu mendahului keputusan-keputusan mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang seharusnya digunakan. Keputusan struktur pertanggungjawaban mungkin yang pertama kali diputuskan. Sekian pemaparan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arlia Putri Safitri. Terima kasih. Masalah harga transfer. Ketika pusat laba atau investasi sering menyediakan produk atau jasa kepada pusat laba atau investasi lainnya dalam perusahaan yang sama, maka terjadi mekanisme untuk menetapkan harga transfer. Harga transfer ini secara langsung mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh pusat laba, biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba, dan konsekuensinya laba dari kedua entitas. Kemudian adapun tujuan harga transfer. Yang pertama, menyediakan sinyal ekonomi yang layak sehingga mempengaruhi para manajer untuk membuat keputusan-keputusan
pajak antara entitas perusahaan atau lokasi. Tujuan ini berhubungan dengan usaha meminimalkan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.